Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bab 8 yaitu membangun masyarakat yang beradab. Dengan topik B, kini aku menjadi lebih tertib. Berikut adalah tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Berikut ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita membahas materi hari ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis? Yang kedua, mengapa kita perlu memenuhi aturan? Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat? Nah, jadi peraturan tertulis itu seperti panduan atau aturan yang tertulis dengan jelas, seperti daftar aturan di papan tulis atau di dalam buku. Dan ini seperti catatan yang bisa kamu baca untuk tahu hal-hal yang seharusnya kamu lakukan atau tidak boleh kamu lakukan. Misalnya, aturan di sekolah seperti tidak boleh membawa makanan dalam kelas atau harus memakai seragam. Ini seperti peraturan yang sudah ada dalam bentuk tulisan yang bisa kamu lihat dan kamu baca. Coba bayangkan ketika kamu sedang berada di taman bermain yang memiliki papan besar di sana. Di papan tulis itu ada tulisan yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh memanjat pagar taman bermain. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan tertulis. Kamu bisa melihat langsung apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan karena tulisannya sudah ada di sana. Jadi, aturan itu seperti pesan yang tertulis dengan jelas agar kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan atau tidak. Nah, berikutnya ada peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis itu seperti aturan yang tidak ditulis di mana-mana, tetapi orang tahu dan mengikutinya. Bayangkan saat kita bermain games di taman, kita mungkin tahu bahwa kita harus antri untuk naik perosotan. Dan itu bukan aturan yang ditulis, tetapi semua orang tahu bahwa kita harus mengantri secara rapi. Nah, bayangkan jika kamu sedang bermain bersama teman-temanmu di sebuah taman bermain. Tiba-tiba ada anak lain yang ingin bergabung. Disinilah aturan tidak tertulis bisa berlaku. Meskipun tidak ada tulisan bilang harus menjemput anak baru, tetapi secara alami kamu dan teman-temanmu akan menyambutnya dengan ramah, memperkenalkan diri, dan membiarkannya ikut bermain. Ini adalah aturan yang tidak perlu ditulis, tetapi kita semua tahu bahwa itu hal yang baik untuk dilakukan. Dan setelah kamu mempelajari peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, berikan contoh lain tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis di kelas. Terima kasih, sampai jumpa.